Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Khairul di pagi hari ini dengan materi kita keliling dan luas bangun datar segitiga. Pada dasarnya rumus mencari keliling segitiga sama seperti bangun datar lainnya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini gambar di samping ini adalah segitiga sembarang dengan panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Maka cara menentukan keliling pada segitiga sembarang yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Keliling segitiga sembarang atau kita beri dengan simbol K sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Berarti jika kita ingin mencari kelilingnya segitiga ini adalah penjumlahan sisi A, sisi B, dan sisi C. Atau lebih singkatnya K sama dengan A tambah B ditambah C. Sebagai contoh, mari kita lihat. Contoh, tentukanlah keliling segitiga berikut ini. Nah, di sini ada sebuah segitiga sembarang dengan panjang sisinya 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Maka penyelesaiannya adalah kita misalkan sisi A itu adalah 1 cm dan sisi B 2 cm, sisi C sama dengan 3 cm, maka rumus keliling segitiga sembarang tersebut adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. Langsung saja kita jumlahkan, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Maka K sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 cm. Sehingga keliling segitiga sembarang tersebut adalah 6 cm. Sekarang kita masuk ke teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika untuk menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Teorema Pitagoras ditemukan oleh ilmuwan matematika Pitagoras. Nah, sifat dari teorema Pitagoras itu terdapat dua, yaitu yang pertama, teorema Pitagoras hanya dapat digunakan untuk segitiga siku-siku. Dan yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, ingat ya, teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Masih ingat kan dengan segitiga siku-siku? Ya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, panjang sisi A sebagai sisi tegak, sisi B sebagai sisi datar, ini sisi A sisi tegak, sisi B sebagai sisi datar, dan sisi C sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, yang menandakan dia segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya tadi memiliki sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, dilambangkan atau disimbolkan seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, apabila salah satu sisi segitiga siku-siku tersebut tidak diketahui, kita dapat mencari panjang sisi yang tidak diketahui tersebut dengan teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Kita contohkan. Contohnya apabila panjang sisi miring. Oke, ini sisi miring tadi C. Sisi miring yang ini. Yang ini sisi miring C tidak diketahui. Serta panjang sisi penyikunya selain sisi C ini yaitu sisi A dan sisi B ini diketahui. Nah, maka teorema Pitagoras di atas bisa kita rumuskan sebagai berikut. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga ingin mencari C-nya, kita buat kebalikan dari bilangan kuadrat, yaitu bilangan akar pangkat 2. Maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini sebagai rumusnya ya. Jika kita ingin mencari C yang belum diketahui, yang diketahui A dan B, maka kita pakai rumus ini. Nah, perhatikan kembali gambar segitiga siku-siku berikut ini. Ini gambar segitiga yang tadi.
Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 3 cara menentukan panjang segitiga siku-siku, yaitu mencari C, mencari A, mencari B. Nah, kita mulai dari yang pertama. Menentukan sisi A ini jika diketahui sisi B dan sisi C. Nah, yang diketahui sisi B dan sisi C. Maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian yang kedua, menentukan sisi B atau sisi datar jika diketahui sisi A dan C. Maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan yang ketiga adalah menentukan sisi C atau sisi miring jika diketahui sisi A dan sisi B. Yaitu yang tadi rumusnya ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Tentukan panjang sisi segitiga berikut ini jika salah satu sisinya belum diketahui, seperti gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Yang belum diketahui sisi apa? Sisi tegak, yaitu A. Kemudian yang ini, yang belum diketahui sisi apa? Sisi datar atau sisi alasnya, yaitu B. Dan yang ini yang belum diketahui adalah sisi miring atau hipotenusanya. Nah, penyelesaiannya adalah jika tadi yang belum diketahui sisi A, maka rumusnya adalah B, kita lihat tadi B sama dengan 8 dan C sama dengan 10, maka A-nya sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Akar C kuadrat sama dengan akar C kuadrat itu yaitu akar 10 kuadrat dikurang B kuadrat yaitu 8, maka akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100 dan 8 kuadrat adalah 64. Maka sama dengan akar 100 dikurang 64. Akar 100 dikurang 64 sama dengan akar 36. Nah, akar 36 sama dengan 6. Oke, maka A sama dengan 6 cm. Kemudian yang contoh berikutnya. Diketahui A sama dengan 6 cm, C sama dengan 10 cm, B sama dengan titik-titik. Maka B rumusnya adalah akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Akar C kuadrat tadi yaitu akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8 cm. Maka B sama dengan 8 cm. Masuk ke contoh 3. Diketahui tadi A sama dengan 6 dan B sama dengan 8, maka C-nya sama dengan titik-titik. Rumusnya tadi adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 36 tambah 64. Sama dengan akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10. Maka C-nya sama dengan 10 cm. Itu penggunaan rumus Pythagoras. Nah, sekarang bagaimana kegunaan teorema Pythagoras dengan keliling segitiga siku-siku tersebut? Nah, rumus keliling segitiga siku-siku sama seperti segitiga sembarang, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Nah, contohnya perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku di mana A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4, sementara sisi miringnya tidak diketahui. Maka penyelesaiannya adalah sebelum menentukan keliling segitiga tersebut, terlebih dahulu kita harus cari dulu panjang C atau yang belum diketahui ini. Maka rumusnya adalah C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Maka akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5 cm, sehingga C sama dengan 5 cm.
Nah, sekarang setelah diketahui semua sisinya, di sini tadi A 3 cm, B 4 cm, dan C sama dengan 5 cm, maka rumus keliling segitiga tersebut adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C, sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5, sama dengan 12. Jadi, keliling segitiga siku-siku pada gambar tersebut adalah 12 cm. Baik, kita lanjutkan ke luas bangun datar segitiga siku-siku. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku terdiri atas sisi tegak, yaitu ini disebut dengan tinggi atau dilambangkan dengan T. Ini ya, tinggi. Ada sisi datar, ya ini disebut dengan alas, dilambangkan dengan A, dan ada sisi miring. Untuk menentukan luas segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Luas segitiga siku-siku atau L sama dengan alas kali tinggi bagi 2 atau A kali tinggi per 2. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, sebuah segitiga memiliki panjang 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Penyelesaiannya, panjang sisi alas A sama dengan 5 cm dan tingginya tadi 12 cm. Maka rumusnya adalah L sama dengan alas dikali tinggi per 2 sama dengan A kali T per 2. Alasnya tadi adalah 5 dan tingginya 12, sehingga 5 dikali 12 per 2 sama dengan 5 kali 12 60 per 2. 60 per 2 sama dengan 30 cm kuadrat. Maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah 30 cm kuadrat. Bagaimana? Kita lanjut. Nah, kalau sudah bisa dipahami videonya, sekarang kita masuk ke contoh latihan. Silakan adik-adik, anandaku semuanya, dicoba latihan berikut ini di buku tugasnya ya. Yang pertama, tentukan keliling dari segitiga, di mana diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu A sisi. Diketahui sisi A dan B dan C sampai ke C. Kemudian setelah kamu tentukan kelilingnya, maka gambarlah bangun datar segitiga tersebut di atas, lengkap dengan panjang sisi-sisinya. Kemudian yang kedua, soalnya tentukan keliling dari segitiga siku-siku berikut ini, di mana A-nya tidak diketahui. Dan yang ketiga, tentukan luas segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, semua tugas ini kamu buat di buku tugasmu atau kamu buat di selembar kertas atau di label folio. Oke, jangan lupa dikerjakan lengkap dengan jalan penyelesaiannya. Oke, baik. Semoga video ini memberikan pemahaman atau penjelasan yang baik kepada semua pendengar, dan semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Atas kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.